warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM F231211104. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan membuat final test untuk memenuhi salah satu mata kuliah di semester 6, yaitu mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 6 dengan bobot 4 SKS. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Tujuan mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan adalah untuk memberikan dasar-dasar karakteristik dan tipologi bencana serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan dan memicu terjadinya bencana. Adapun beberapa aspek yang terdapat di dalamnya terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama pemahaman dan kemampuan intelektual, yang kedua yaitu kemampuan perencanaan, yang ketiga kemampuan individual secara mandiri, yang keempat kemampuan sosial. Dari mata kuliah Perencanaan Lingkungan Kebencanaan ini, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang luas tentang bencana, termasuk frekuensi, intensitas, distribusi fasial, fluktuasi temporal, periode ulang kejadian, distribusi dampak, dan jumlah korban yang ditimbulkan, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan dan memicu terjadinya bencana alam, baik secara alami yang disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh manusia. Itu tentang visi misi Universitas Tadulako tahun 2020 sampai 2045, yang dimana visinya yaitu Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Terus misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan maupun internasional. Penjelasan mengenai tentang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup itu sendiri yaitu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang terdiri dari kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup alam, di mana lingkungan hidup alam adalah lingkungan yang terjadi secara alami tanpa campur unsur manusia, contohnya hutan, sungai, dan gunung. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang dibangun oleh manusia menggunakan teknologi seperti kota, jalan, dan bangunan. Kemudian lingkungan hidup menurut para ahli berbeda-beda, tapi secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan makhluk hidup yang tak hidup di dalamnya. Kemudian ada juga fungsi lingkungan hidup sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup mempengaruhi perkembangan kehidupan termasuk fisik, kimia, dan biologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana yaitu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik oleh faktor alam dan ataupun faktor non alam, dan juga faktor manusia yang sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu bencana alam, yang dimana bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang jenis kedua yaitu bencana non alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang
atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan yang ketiga yaitu bencana sosial, di mana bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat yang ada di sekitar. Sintesis keterkaitan antara lingkungan hidup dan bencana sangat penting untuk dipahami dan dikurangi. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berpendidikan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara terintegrasi untuk mengurangi risiko bencana dan memastikan keseimbangan lingkungan hidup. Setelah penjelasan pengertian lingkungan hidup dan bencana, selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antara lingkungan hidup dan bencana. Lingkungan hidup dan bencana memiliki keterkaitan yang sangat erat. Berikut adalah beberapa contoh keterkaitan tersebut. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Contohnya, deforestasi dan degradasi lahan yang dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Pada gilirannya, bencana alam dapat memburuk kerusakan lingkungan hidup seperti kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang lebih parah setelah bencana. Terus yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam dan bencana. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan bencana lingkungan hidup. Contohnya, eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan risiko bencana alam. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Terus yang ketiga yaitu perubahan iklim dan bencana. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam. Contohnya perubahan iklim dapat menyebabkan naiknya suhu udara dan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim harus diantisipasi dan dikurangi untuk mengurangi risiko bencana. Setelah keterkaitan antara lingkungan hidup dan bencana, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup yang memicu bencana alam. Yang pertama yaitu deforestasi dan degradasi lahan. Deforestasi dan degradasi lahan dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Terus yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam tidak berkelanjutan dapat menyebabkan bencana alam, seperti contohnya pengelolaan sumber daya alam tidak berkelanjutan yaitu kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan risiko bencana alam. Terus yang ketiga, pencemaran air dan tanah. Pencemaran air dan tanah menyebabkan bencana alam, contohnya banjir dan juga tanah longsor. Terus yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti contohnya banjir dan juga gempa bumi. Terus yang kelima yaitu pembangunan tidak sensitif terhadap risiko bencana. Pembangunan yang tidak sensitif terhadap risiko bencana dapat menyebabkan bencana alam. Contohnya pembangunan kawasan terpapar ancaman dan dapat meningkatkan risiko bencana alam. Kemudian berikut contoh bencana yang memicu kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu seperti gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, bangunan, dan lingkungan. Terus yang kedua yaitu tsunami. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah pesisir, termasuk hancurnya bangunan dan rusaknya infrastruktur dan mengganggu ekosistem laut. Terus yang ketiga yaitu banjir. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah daratan, termasuk hancurnya bangunan, rusaknya infrastruktur, dan mengganggu ekosistem air, dan juga mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar terjadinya lingkungan bencana banjir. Terus yang selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah daratan yang termasuk hancurnya bangunan, rusaknya infrastruktur, dan mengganggu ekosistem. Terus selanjutnya yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah sekitar gunung api, termasuk hancurnya bangunan, rusaknya infrastruktur, dan mengganggu aktivitas sekaligus mengganggu kesehatan. Berbicara tentang bencana pasti tidak lepas dari kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Palu, yaitu yang bernama bencana alam pada Gimo 2018, yang dimana bencana alam ini sangat berdampak
sangat berdampak besar terhadap lingkungan lingkungan terutama pada kerusakan infrastruktur dan ekosistem lingkungan. Di kejadian bencana pada Gimo tahun 2018 ini terdapat dampak, yaitu salah satunya yaitu kerusakan infrastruktur, yang dimana kerusakan infrastruktur ini menyebabkan atau menimbulkan limbah beton. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan limbah beton tersebut. Yang pertama yaitu pengumpulan limbah. Seperti contohnya, pertama-tama beton harus dikumpulkan dan dipisahkan dari material lain yang tidak berbahaya. Terus yang kedua itu pengelolaan limbah. Setelah limbah beton dikumpulkan, maka limbah harus dikelola dengan cara yang tepat dan melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu penghancuran, terus yang kedua pengangkutan, dan ketiga pengelolaan. Terus biasanya masyarakat sekitar menggunakan limbah beton ini menjadikan tambalan aspal yang berlubang untuk mengurangi genangan air pada saat air. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah harus diolah dan digunakan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Terus yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, penggunaan panel surya dapat membantu mengurangi penggunaan energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Terus yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sumber daya alam harus diolah dan digunakan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, pemanfaatan limbah perikanan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penjualan produk dan limbah hasil perikanan. Terus yaitu pengelolaan bencana yang berkelanjutan. Bencana harus diolah dan digunakan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Contohnya, pengelolaan limbah beton yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, cara mencegah dampak kerusakan lingkungan di masa depan dapat dilakukan dengan cara mengelola limbah, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengelolaan bencana yang berkelanjutan, pengelolaan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pengelolaan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan juga melestarikan ekosistem sekitar. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.